Memang istilahnya jurinya di sini ada yang ya taruhlah ngodeng ya, bahasa kasarnya ngodeng, terus dia ngejurain burung orang, tolong buktiin dan gua kasih lu duit 1 juta, gua keluarin juri gua hari itu juga tanpa hormat. Salam satu hobi, salam kicau mania. Sahabat, di dalam dunia kicau mania ada beberapa ladang bisnis atau ladang usaha yang bisa dikerjakan untuk menghasilkan pendapatan bagi keluarga. Salah satunya adalah mengadakan atau mendirikan event organizer, latihan bersama, latihan prestasi ataupun lomba. Nah, kali ini saya sedang berada di sebuah gantangan yang kalau orang-orang sebutnya Meruya Enterprise di daerah Meruya Selatan, Jakarta Barat, belakang Mercu Buana. Nah, kenapa saya ada di gantangan ini? Karena menurut informasi, gantangan ini, Meruya Enterprise ini adalah salah satu gantangan yang satu, tidak boleh teriak, kedua, menggunakan, kalau kata ownernya nih, pakem militer. Gimana? Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama ownernya, tetap di channel ini. Oke, balik lagi. Sekarang saya sudah ada dengan para pemilik dan master suhu gantangan Meruya Enterprise. Oke, apa kabar Om? Assalamualaikum. Alhamdulillah, kabar baik. Ya, baik Om ya. Boleh kenalin diri Om? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli saya Nur Halim. Tapi orang kenal di Facebook saya Mas Telor. Telor. Ya, nama saya Jabit, di Facebook juga Jabit. Oke, Telor, langsung aja deh. Tadi di depan saya udah ngomong pakem militer. Kayak seru banget. Apa sih yang dimaksud dengan pakem militer itu? Disebut orang atau memang gimana gitu? Kita awalnya memang pakem kita mungkin kayak durasi ya, yang kita utamakan adalah durasi. Terus yang menjulukan dapat julukannya sih dari salah satu media juga yang menyatakan kalau Meruya Enterprise ini pakemnya militer karena di baliho kita poin merahnya di 10 detik dan untuk dewasa 20 sampai 22 itu baru dapat merah. Kayak di misalkan 19 kita belum dapat, kita masih biru kuning. Jadi ya itulah mungkin karena dengan pakem yang sangat sulit mendapatkan merah di Meruya Enterprise, ya itulah dapat julukan pakem militer. Oh gitu. Nah, yang saya dengar nih Om ya, yang dengar juga kan katanya di sini nih nggak boleh berisik ya? Apa gimana sih? Ya, untuk di Meruya Enterprise dia tidak boleh menyebutkan nomor gantangan, tidak boleh berisik, tepuk tangan, misalkan kayak pemain murai batu, intervensi juri, menyebut kedudukan juri itu kita tidak. Walaupun ya kita buka-bukaan aja di sini. Walaupun itu pemain besar, bos. Sekalipun bos besar siapapun itu, kalau kita di gantangan Meruya Enterprise sama. Mau pemain besar, mau pemain kecil, dia beli tiket, kita sama ratakan. Kenapa? Karena sama-sama beli tiket. Saya tidak melihat siapa pemiliknya, saya melihat kerja burungnya. Oh gitu. Jadi ya mohon maaf kalau ada bos-bos yang tidak bisa main di Meruya Enterprise karena tidak bisa mengintervensi juri kami, ya mohon maaf karena memang itu sudah menjadi komitmen saya pribadi. Oh. Jadi sudah tidak bisa diganggu juga. Itu udah peraturan ya. Sudah peraturan. Udah begitu ya. Ya, seperti itu. Apa namanya? Kalau ini ME ya sebenarnya. ME ini bukanya di hari apa, Jom? Kita sementara ini sebelum pandemi kita buka Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu pagi, Minggu pagi. Tapi setelah pandemi kita hanya Senin, Kamis, Jumat, Sabtu pagi, Minggu pagi. Itu semua kelas? Ada murai batu apa? Untuk ocehan di hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Untuk hari Senin, Kamisnya
hanya Allah percaya. Oke, sahabat, itu tadi informasinya. Nanti alamat lebih jelasnya Meruya Enterprise ada di belakang ya, informasinya lagi. Nah, sekarang itu pengaruh nggak? Apa? Ya kebanyakan kan ya saya juga kebetulan pernah terakhir sih kemarin lomba besar ya. Untuk yang event lomba besar aja tuh berisik banget penonton apa segala macam gitu peserta. Nah, pengaruh nggak di ME ini ntar jadi sepi lah ya kan? Nggak mau didatengin sama orang atau gimana? Ada pengaruhnya nggak? Apa namanya, straightnya peraturan di sini itu? Kalau buat saya bukan malah jadi sepi. Alhamdulillah kita mah jadi ramai. Kenapa? Jadi orang merasa mendengar suara burungnya, bukan mendengar suara teriakan pemiliknya. Jadi burungnya dia punya materi apa, semuanya terdengar, walaupun sampai pinggir. Kita dari nomor pinggir sampai ke penonton itu di gantangan kita 3 meter, jaraknya 3 meter. Kita memakai 6 juri, 1 korlap dan 1 IP. Dan untuk Ocean kita ada pengawas untuk burung-burung yang turun juga ada pengawasnya. Jadi walaupun jurinya tidak melihat, tapi ada pengawas yang melihat. Ada pengawas untuk yang melihat burung-burung. Tugasnya pengawas ngapain? Hanya melihat burung turun. Itu ada 4 sampai 6 orang yang ada berdiri di pinggir. Jadi tiap pojok di tengah itu ada pengawasnya. Jadi kalau luput dari mata juri untuk burung yang turun, pengawas sudah siap. Sudah siap. Jadi dia akan teriak. Pengawas sendiri akan teriak nomor 12 misalkan, nomor 12 turun, dia akan teriak langsung. Jadi walau kita kadang-kadang gini, untuk kita juri kan hanya fokus di burung yang bunyi segala macam, kerja burung segala macam. Kadang-kadang ya namanya kita juga manusia. Kita tidak melihat burung itu turun karena kan posisinya kadang-kadang kalau seandainya agak ke depan dikit kita tidak melihat. Jadi pengawas yang akan melihat. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini ya tidak pernah kejadian burung turun yang bisa jadi juara. Alhamdulillah. Ya unik sih emang nih, saya lihat ini nih sahabat nih saya duduk di bangku nih. Ini dicor nih Om ya? Siap dicor. Iya, kalau yang lain-lain kan pakai bangku plastik gitu kan. Ini ada alasannya nggak? Ada alasan khusus nggak nih kayak gini? Alasan cuma satu. Saya pernah melihat orang menggantang itu jatuh. Oh, safety karena posisinya mungkin dia goyang, saya nggak tahu kenapa dia jatuh. Itu yang membuat saya nanti kalau saya punya gantangan, insya Allah bangkunya sesuai dengan gantangannya. Kayak kita gantangan di sini 72 ya. Iya, 72 gantangan dan 72 bangku. Yang Dicor semua. Kita pakai kalau orang kayaknya bajaringan ya. Jadi tidak pakai besi, kita pakai bajaringan. 72 bangku. Jadi udah nggak bisa diganggu-ganggu, udah nggak bisa digoyang-goyang. Itu alasan pertama tadi, safety first. Iya. Iya, yang kedua ya kalau biar orang nggak bisa berebut bangku. Itu kan kadang-kadang pemain kadang-kadang jadi alasan sengaja kan, belum dapat bangku gitu. Kalau di sini nggak ada alasan seperti itu. Naik bareng semua. Nah sahabat, buat IO ya, IO lainnya apa nih Om ya? Silakan. Yang mau belajar, itu tadi alasan tadi kenapa nih bangku dicor, safety first. Yang kedua buat joki yang ngeganteng itu nggak ada alasan nih. Itu lama nih gara-gara nggak ada bangkunya gini. Nah ini bagus banget nih, ini unik banget nih. Bahkan di lomba besar pun nggak begini nih saya lihat ya Om. Iya benar. Ini emang bagus, boleh lah. Ini pantas di. Ya alhamdulillah selama ME ini berdiri. Udah berapa lama nih Om? Sorry tadi sejarah udah berapa tahun? Sejarah kita di sini untuk Meruya pertama bukan ME ya. Tapi ME juga. Tapi namanya Meruya Tama dulu. Setahun berdiri. Terus berganti nama menjadi Meruya Enterprise. Namanya kita hilangi jadi Meruya Enterprise. Sudah berjalan 3 tahun lebih. Jadi udah hampir 4 tahun kita di sini. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa berjalan sebelum pandemi maksudnya. Berjalan normal dengan juri-juri. Alhamdulillah kita di sini juri dari kita didikan, maksudnya jurinya memang dari nol kita ajarin di sini sampai dia bisa jadi juri yang buat saya sih juri yang handal. Nah jurinya ini ada diklatnya atau memang sudah terima juri jadi? Enggak, kita di sini dari nol. Jadi saya mengajarkan dari nol. Oke, boleh. Jadi dari nol saya ajarin pelan-pelan. Mungkin 1 bulan saya punya targetnya harus bisa untuk di sini. 2 bulan, 3 bulan dan dia udah harus bisa mahir di semua penilaian dari Ocean, lomba. Dan satu lagi, apa? Semua kita yang bertugas di sini sebagai juri atau pengadil, kita disumpah. Al-Quran.
Kita buat yang bersumpah muslim. Kalau yang buat yang non-muslim? muslim. Kita sementara ini muslim semua. Oh, Jadi tidak ada yang non muslim karena bukan menolak, Bukan. karena memang belum ada. Belum ada. Ya kalau memang ada yang non muslim mau jadi juri tidak menutup kemungkinan, silakan saja. Tapi ada nggak? Ini kan udah disumpah nih, namanya manusia ya. Kita open-openan aja dulu di sini. Ada nggak juri yang melanggar gitu ya, curang, yang odengan lah? Odengan alhamdulillah untuk sementara ini saya belum pernah menangkap tangan juri yang odengan. Belum pernah. Belum pernah. Jadi kan kalau memang di sini Kayak mirip. kalau ada yang lain kita mantau. Jadi kita muter, kita keliling. Iya. Kita saya ngawasin guru, kita ngawasin juri juga. Tapi emang sih dengan nggak boleh berteriak itu untuk si yang ngodeng ini, yang order ini main-main susah ya. Karena kan kadang-kadang, woi satu, woi gua itu Iya. bener ya itu awalnya itu kan Satu kita tiket pun tidak boleh pesan, on the spot. langsung beli di lapangan. Siapapun Siapapun itu, kita langsung beli di gantangan. Satu, kedua, setiap penilaian juri akan saya awasi berdua. Kalau memang ada yang misalkan ada yang miss atau itu kita akan langsung tegur jurinya. Kalau memang kelewatan akan kita tambahi. Misalkan poinnya misalnya bunyi juri mungkin kalau dia 6 burung tidak terpantau satu, dalam artian kelewatan satu akan kita tambah poinnya. Jadi semua juri di sini kita pakai untuk juri kita ada 14 di setiap sesi, setiap event ya. Setiap harinya itu ada 14 juri yang bertugas. Jadi kalau yang bertugas di sini kan ada 12. Nanti yang 2 itu saya juga backup sebagai pengawasnya. Jadi diawasi terus. Ada kalanya juri sudah siap posisi, pemain sudah siap posisi, juri saya rolling. Untuk menghindari hal-hal yang yang dibilang penilaian lompat kita rolling. Jadi kita bilang juri siap, putar satu arah. Jadi juri A pindah ke, jadi pindah. Jadi dia tidak menempati posisinya. Gitu. Untuk menghindari sesuatu yang tanda kutip lah. Iya, tanda kutip. Nah ini kan bicara tentang juri ya, Om Jabit lah ya. Mungkin sebelum pandemi ini kan ya bukan hanya kalau saya rasa sih bukan di gantangan aja ya, bukan di dunia kicomania, semua sektor bisnis juga lagi drop lah ya. Nah kalau di MA ini lah khususnya, itu selama ini juri ini bisa hidup nggak sebelum ada pandemi ini Om? Hanya dengan menjadi juri? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena gini, kalau di Meruya Enterprise sendiri kan ini bukanya hampir setiap hari ya. Iya, hampir setiap hari. Satu minggu itu libur hari ini ya 2 hari untuk selama pandemi ini. Makanya pas PSBB ini kan memang tutup total. Total ya. Untuk pandemi ini libur 2 hari, 1 hari berarti dia kerja selama 5 hari. 5 hari ya untuk bayaran juri 5 hari insya Allah cukup untuk keluarganya. Dapur untuk keluarganya Iya, cukup ya. untuk keluarganya. Bahkan ya untuk bayar motor juga cukup ya. Bisa buat nyicil ya. Bayar kreditan. Untuk bayar kreditan motor gitu. Karena pasti bisa bilang begitu. Karena memang ada buktinya selama ada beberapa juri di sini yang hampir yang saya lihat nih ada beberapa juri 2-3 orang 4 orang yang kredit motor langsung bisa untuk keluarganya juga bisa karena dia punya anak bini juga. Terus ada yang beli cash juga, alhamdulillah dia nggak mau kredit ya. Dia kumpulin duit, mungkin selama ya MA ini berdiri kali ya, 3 tahun setengah atau 2 tahun lah. Alhamdulillah kumpul. PCX. Wih, lumayan ya. Lumayan PCX ya. Apalagi bosnya nih. Tapi aku jangan dibuka dah. Kalau bosnya jangan dibuka deh. Pajak lah dia. Nah, ini selama pandemi ini gimana Om? Kan ya saya juga usaha lah ya. Kita punya karyawan, punya apa. Tanganin pasti kan dengan ini gantangan aja dengan PSBB aja kan tutup kan. Nah, omset otomatis kan omset Om sendiri juga menurun, juri pun pasti. Sama. Ada ininya nggak? Gimana sih nanganinnya? Iya, di PSBB pertama kita memang udah siapin Om. Jadi memang ada dana yang nggak gede sih ya. Gitu. Istilahnya ini hanya pedulian kita sebagai pendiri atau pemilik kan. Ketika di PSBB pertama yang bulan lalu tuh kita kasih sedikit uang lah di situ untuk mereka bertahan ya. Kita kan juga nggak tahu PSBB ini kan katanya cuma 14 hari. Terus tambah lagi 14 hari. Terus tambah lagi kan sampai 2 bulan kalau nggak salah. Jadi kita kasih di situ karena memang kita udah siapin.
sebenarnya itu uang kas ya. Orang bagaimana? Iya, uang kas ya. Uang kas ya. Itu juga Muhammad Pelor sendiri yang inisiatifnya gitu kan. Iya, bagus. Karena memang kita juga nggak tahu jaga-jaga nanti ya pas kemari dibuka kemarin 2 bulanan New normal ya alhamdulillah masih bisa napas juri sempat buka nih? sempat buka lagi? Oke. Buka ya kemarin pas PSBB diputusin lagi 2 minggu ke depan ya kita tutup dan itu juri ya ada yang ya cari makan sendiri lah istilahnya teriak lah ya udah pasti om udah pasti teriak, ya. udah pasti teriak Nah mereka karena udah nggak jadi juri ada gimana jadi apa jadi apa maksudnya ya ada yang jadi tukang ya kopi bir protok apa Pak? Ada yang juga servis eskalator, Iya. ada yang jadi tukang sweater, ada yang ke Gojek, terus ada ya kebetulan ke Gojek sendiri keponakan saya sendiri yang biasanya dia tugas di sini. Terus ada pandemi, kita alhamdulillah jadi kita mengikuti peraturan pemerintah. Ya, untuk PSBB pertama sampai yang akhir kita tutup. Kata pemerintah tutup, ya tutup. Walaupun katanya kabarnya dari sini pun masih ada gantangan yang buka ya, walaupun PSBB ya. Katanya nih saya dengar. Untuk PSBB ini kita dari awal berarti sudah 2 minggu dan kita 2 minggu lebih ya. Kita tutup. Cuma ya kalau ada yang buka sebelah kanan kiri ya kalau Om Yudi denger ya udah denger aja. Saya nggak berurusan ya. Kurang doa. Kalau YouTube kan bebas-bebas aja. Jadi kalau itu dari Om Yudi sendiri ya kita pokoknya ya silakan aja di ini. Yang pasti kalau MI taat hukum Insya Allah. karena ya bagus sih. Ya saya ini sahabat saya informasi sedikit ya. Ini flashback. Saya mau Pelor mau Jabit ini kenal udah kurang lebih dari 10 tahun ya Om ya? 10 tahun. Waktu kita masih main murai, saya Raja Murai gitu. Ini ya kenal lah pokoknya. Udah tahu banget dah. Makanya wajar tuh tadi Pak Jabit bilang ketika PSBB jilid pertama Om Pelor inisiatif kebijaksanaan ke juri dengan ngasih uang gini-gini ya. Emang saya kenal banget gitu. Jadi ya, pasti orangnya taat hukum gitu kan. Ada ya untuk PSBB kedua enggak? PSBB kedua enggak, kita enggak kasih. Kita nggak kasih bijaksanaan buat juri. Karena kita amsyok juga. Kita amsyok juga. Karena amsyok juga ya. Iya benar. Kita amsyok juga. Karena PSBB-nya nggak mendadak juga yang kedua ini kan pemberitahuannya enak-enak kok. Kita baru mulai buka, baru tibang. Kalau kasar Betawi bilang baru tibang enak gitu kan. Betul, Tahu-tahu enak dari ya kalau tutup dan kita langsung tutup. Ya sudah, kita langsung mentaati Langsung. Wah, sama. Teman saya. Dan saya sendiri pun sampai saat ini ada sih beberapa IO yang menawarkan saya untuk membantu, tapi bukannya kita nggak mau. Kebetulan kemarin untuk salah satu IO minta telepon saya untuk minta bantuannya. Saya lagi waktu itu mau ke Bandung, jadi saya bilang tidak bisa. Insya Allah lain kali kalau memang saya punya waktu dan punya kesempatan nanti akan saya bantu. Karena lama juga saya bertugas di daerah Tangsel. Juri atau korlap? Dulu saya nggak pernah mau jadi korlap. Kenapa? Nggak tahu. Saya nggak pernah mau jadi korlap. Di sini pun karena memang nggak ada orang waktu itu kan. Waktu yang pertama masih ada korlap ya saya hanya pengawas saja. Tapi pas korlapnya nggak ada ya udah saya mau nggak mau saya harus korlap. Iya emang sih pengaruh banget ya COVID-19 COVID-19 ini. Karena kan bukan hanya di Gampangan ini saya yang saya tahu sih setiap ada event ini kan ya Om Pelor sama Om Jabit sebagai owner, juri, pedagang ya kan, pedagang mungkin juga tukang colok LB, tukang parkir segala macam itu kan semua otomatis jadi berhenti kan? Iya semua. Iya. Dampaknya uang kena banget semua. Kena. Nah ada ini nggak ya pesan kan kadang-kadang nih ya di Jakarta sih oke PSBB lah, di Tangsel Banten kan yang saya dengar kan masih banyak yang buka. Kadang-kadang kan ngikutin aturan juga nih. Buat Cicomania yang nonton nih Om, ada pesan nggak? Kadang-kadang kita juga, saya pribadi gitu miris gitu ya. Dulu demi hobi tapi lo ngorbanin ini kan penyakit nih, ini wabah nih, ini pandemik gitu kan. Bukan hanya di Indonesia, ini kan global. Ada pesan nggak Om? Misalkan ya harus SOP, harus jaga jarak atau apa gitu. Ya. Kalau buat saya pribadi ya jaga kesehatan aja. Ya pakai masker, ya jaga jarak lah istilahnya. Terus juga ya cuci tangan ya, kalau nggak ada cuci tangan pakai hand sanitizer lah. Wah intinya jaga-jagalah kita. Takutnya juga kan kita namanya berinteraksi sama orang, terus kita pulang bawa
nyakit juga kan kita juga nggak tahu. Iya, betul. Sebenarnya untuk masyarakat, untuk warga khususnya di dekat gantangan kita harus dulu. Warga sudah nyuruh buka aja bang, buka. Tolong banget sih memang karena Cuma kan. kenapa kita nggak mau buka? Karena kita kan takut juga melanggar hukum. Iya dong. PSBB ini kan. Betul. Iya, kita takutnya ada masalah di sini nanti kita yang ke bawah. Iya. Makanya untuk sementara ya kita tutup sampai PSBB ini. Kalau perasaan sama Om. Perasaan apa nih? Ya perasaan PSBB mungkin sama, kita bilang ya kita tutup gitu. Kalau perasaan sama, Iya. ya jerit juga. Jerit lah pasti. Pasti jerit juga gitu. Cuma kita ya gimana ya? Ya salah satunya ya doa aja kali ya, semoga pandemi selesai ini aja, selesai karena ya khusus di Kicau Mania aja udah berapa usaha tuh, berapa kerjaan yang kena kan? Iya. IO, Warung, juri, parkir. parkir, Parkir. masih termasuk peternak jangkrik, Iya. Semua. langsung trotoar semua ada Pasti, itu, Om. sangkar, Joki. Om Jokan. ya Om Jokan Iya. gitu kan. Nah, Jadi sekarang orang- lagi banyak tukang Om Jokan nih, Betul. gitu Om Jokan. Sekarang kalau kayak gini gimana? Iya. Siapa yang mau beli burung kan? Iyalah, Iya. walaupun hobi ya, Iya. walaupun ini penghasilan juga nggak Iya. ada kan. Istilahnya ya, tapi memang nggak nutup kemungkinan 1-2 aja ada, cuma Iya. nggak seramai yang kayak normalnya biasa. Oke, prospek kira-kira ya. Ini kalau kita bicara nanti pandemi ini berakhir lah, insya Allah. Mungkin ada orang di luar Kicau Mania yang tertarik untuk berbisnis bikin gantangan. Kira-kira gimana? Iya, kalau seandainya memang kalau bisa sih kalau bukan jalurnya di jangan. Kalau bukan dia di dalam jalurnya dia, misalkan dia nggak ngerti apa-apa atau mau bikin gantangan, kalau buat saya sih kalau bisa dipelajari dulu. Pelajari dulu, menanya-nanya dulu lah. Jangan langsung bikin biar supaya nanti tidak kejeblos kasarnya. Gitu ya. Tapi untuk saya pribadi, Tapi kalau yang penghobi memang pemain, Iya. saya aku mau bisnis lah kan karena gue punya stolnya dapat prospeknya bagus. Prospeknya bagus ya. bagus. Cuma harus siap juga. Ya, Siapnya dah, ini kan tadi bicara keuntungan nih. Ah, Nah sekarang kerugiannya apa sih Om? kan nggak semua gantangan gua langsung rapi. Oh, Kan kita harus Ada proses dulu, ada proses dulu lah. Kita untuk mencari kepercayaan para pemain. Yang penting pemain percaya dan nyaman. slogannya apa tadi? Saya dengar apa? Yang penting pemain senang. Yang penting pemain senang. Rosgan tanpa syarat, 3 gantangan naik cair. Cair? Iya, cair. Tiket 30.000, hadiahnya 300.000. 3 gantangan. 3 gantangan naik Keluar, cair ya. 300. Amsyok loh tuh, itu 30.000 kali 3 90. Yang penting pemain Senang. Nah, itu dia. Ini udah. Nanti kalau habis pandemi main aja di sini deh. Berwiya Enterprise. Yang penting pemain senang, losgan cair. Kalau pesan saya gini, Om. Nah. Intinya kalau seandainya memang prospeknya dulu untuk 3 gantangan itu ya bagus gitu kan. Membantu yang lain juga. Itu kan memang bukan kayak orang usaha dagang dia jualan dia dapat duit sendiri. Iya, gitu kan. betul. Ini kan banyak menyangkut orang lain. Kayak dari juri, tiketing, tukang print, tukang tulis, Nah. itu kan banyak. Iya, Sekarang iya. kayak di sini aja kita memang agak banyak ya buat gunain juri agak banyak sekitar 14 12 tadi. 14 Juli. 14 juri. Kita pakai 14 juri. Belum tiket. Belum tiket itu di luar ada tiket. Sekali event satu hari itu berapa kru yang bertugas? 18 18-an. 18 orang. 16. Ya, untuk karena- di dalam sini aja. Kalau Sabtu Minggu kita kan makan. Dan sekarang 18 itu nganggur. Nganggur, Om. Iya. Kenapa saya bilang bisa 18? Karena setiap Sabtu itu kita kan ada acara makan siangnya di gantangan. Semua Iya, juri jadi dan kita kru kita makan. Wah, siok. Jadi Sabtu dan Minggu kita makannya di sini. Jadi kita nggak beli dari luar. Beli dari Iya. itu Disiapin lokasi makan. segala macam apa. Enggak, jadi disiapin dari Enggak, itu dari pribadi kan. dari Dari owner. pribadi owner ya. Dikasih makan kita setiap Sabtu dan Minggu. Karena memang dari pagi kan. Dari pagi. Iya. Sampai sore. Orang perlu lapar. Pak. Yang penting makan dulu. Iya, benar. Itu perut. Yang Perut kenyang. Iya, iya, apalagi Insya Allah kondisi- juriin akan konsentrasi. konsentrasi, ya. Karena kan emang dari awal pertama kali kita gantangan ini juga kan ditekanin untuk kekeluargaan di bawah. Motivasinya ya. Jadi yang pertama kekeluargaan. Bahkan Anip, saya sendiri pernah pesan sama teman-teman, yang teman-teman di kantor. Ketika lu orang semuanya mau keluar dari rumah lu buat ke gantangan, jangan pernah yang pertama kali yang ada dalam pikiran, jangan pernah lu pikir lu mau kerja. Bingung kan? Ya, istilahnya orang Juri nih, iya, bicara mau juri ya, iya Jadi juri. kan mau kerja. Ya. Tolong tanemin dalam hati dan pikiran, Hah? kita mau ketemu saudara-saudara kita di gantangan. Endingnya nanti seandainya memang udah kita ketemu, kita buat kopi. Motivasinya beda. Iya. Jadi nggak money oriented. Iya, jadi nanti kalau seandainya kita udah ketemu, kita udah senang, hati kita udah silaturahmi. Iya, betul. Ya enggak? Ah. Nanti ketika kita silaturahmi, kita sambil ngejuriin. Enjoy. Ada pun hasil daripada juri atau uang honor Ah. itu bonus. Iya, betul. Kenapa?
karena saya sendiri pribadi pernah dengar gitu ya, ya Ustadz lah yang ngomong silaturahmi katanya banyak rezeki umur ya. Makanya kita ambil dari situ. Nah, itu kan teman saya nih. Ini penuh filosofi, mindset full keren nih gitu. Iya, jadi memang dibangun ini juga Om, gantangan Meruya Enterprise kita kekeluargaan. Ya, jadi memang dari juri-jurinya, kenapa tadi dibilang didikannya Muhammad Telor. Jadi misalnya dulu kan dia sering ke mana, ke Tangsel, juriin ini segala macam. Nah ada satu gantangan di daerah sana yang dia, kalau menurut saya pribadi, dia termasuk salah satu pendiri. Founder ya. Iya. Tapi bukan pemodal. Iya. Intinya ngebantu gitu kan, ngebantu ngedirin segala macam. Dan dia ajak beberapa anak-anak yang lain buat ngajar di sana. Terus ada tugas di sana, diajak juga di sana. Terus belajar lah dari situ. Nah, jadi nggak semata-mata kita langsung buka gantangan ini, terus jurinya kita tarik ya enggak. Enggak ada, memang belajar, proses belajarnya dulu belajar, dididik. Setelah memang udah setengah matang lah ya, setengah matang udah bisa, cuma memang belum mengarah ke matang. Ya buka lah di sini, akhirnya ya kita matangin di sini. Ya alhamdulillah, jadi mereka juga kayak apa sih, trust gitu. Iya. Jadi ada sambutan, bukan sambutan siapa sih? Gue nih diajarin sama dia. Ya. Ini guru gue nih gitu kan. Psikologinya udah dapat ya, udah pernah ya. Jadi memang cara pengajaran saya kalau dibilang pakamnya militer, cara mengajar saya pun saya kalau udah marah saya marahin. Bener-bener saya marahin. Salah. Itu satu. Yang kedua saya tanamin sama dia jujur. Oh itu. Yang pertama jujur dulu, baru bisa. Kalau nggak bisa, kita belajar jadi bisa. Kalau dari hati udah nggak jujur, sampai kapanpun nggak bakal jujur. Kalau saya jujur aja dulu, saya suruh belajar jujur dulu aja. Udah jujur, baru belajar. Nanti lama-lama bisa. Ini pasti kalau gini nih saya tertarik nih. Ketika ada juri, calon juri yang datang pasti awalnya niat lo apa jadi juri? Pasti ada pertanyaan gitu Pak. Satu, kedua saya tanya lagi gitu, kedua kalau memang itu saya cross check ya pemain backgroundnya dia. Apa dia udah pernah jadi juri? Kalau memang dia pernah jadi juri, kita terus image-nya seperti apa di luar, apa track record-nya seperti apa? Kita tanya sama pemain. Jadi kita tanya-tanya, kenal nggak masih ini, kenal nggak masih ini. Kita tanya dulu. Oke, kalau gue butuh juri, gue ambil lo gitu nggak ya? Dan saya juga ada semacam training dulu berapa bulan atau berapa minggu saya kerja di sini, suruh masuk dulu kalau memang kira-kira sayanya ya tidak cocok dengan dia ya saya keluar. Jadi nggak semuanya akan saya terima. Tapi rata-rata sih memang dari nol hanya ada dua juri yang udah jadi masuk sini. Ya, sahabat ini menarik ya, juri tentang di sini nih, jadi memang benar-benar diseleksi gitu kan ya. Kadang-kadang kan teriakan pemain ya, terutama pemula nih Om ya, burung gue jalan, burung gue kerja, nggak diiniin, nggak diituin gitu kan, nggak dipantau lah apa dari kelas akbar lah, terus sama lomba besar sekalipun banyak yang kayak gitu tuh. Oke, boleh nggak nanti saya izin interview ngobrol sama jurinya Om? Siap, silakan. Makanya langsung aja ngobrol dengan jurinya. Terima kasih Om Pelot. Siap. Terima kasih banyak Om Yudi. Terima kasih banyak. Semoga Meruya Enterprise makin maju. Amin. Ya, pandemi ini berakhir. Amin. Ya kita semua bisa nikmatin hasilnya lah. Ya. Oke, jangan kemana-mana. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang, dan tekan loncengnya supaya kamu bisa dapat informasi update dari channel ini. Saya akan kembali dengan salah satu juri di ME atau Meruya Enterprise. Oke, sahabat Om Yuts, balik lagi. Sekarang saya udah ada bersama sahabat-sahabat dari juri-juri Meruya Enterprise ya. Ada Om Imam, Om Andre, Om Gundlok. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Saya mau tanya langsung aja nih Om. Ini kan masa pandemik nih Om ya. Masa pandemik pasti kan otomatis pekerjaan juri udah nggak ada nih. Bisa ceritain Om,
gimana sekarang nih sibuknya apa gitu loh. Karena kan kalau Jakarta kan PSBB nih, mungkin kalau di luar Jakarta masih ada lah. Kalau Jakarta PSBB nih gimana? Om Imam dulu deh. Ya kebetulan dari masa pandemi ini ya, bagi kita nih yang juri-juri yang kerjaannya cuma juri di teman-teman perlombaan burung, ya gimana ya, semenjak ada PSBB ini kita kemungkinan jadinya bagaimana caranya kita Bertahan hidup, survive. Oke. Om Imam udah berkeluarga atau boleh tahu? saya masih jalan. masih berjalan. Single. Justru mungkin yang lebih udah berumah tangga ya, yang lebih itu berat dia. ya untuk buat membiayakan Keluarganya. keluarganya. Mungkin kalau saya mah ya buat saya pribadi aja udah sulit, udah Bujangan aja udah berasa. Iya udah berasa gimana yang udah berumah tangga. Om Blok, Kalau saya, kalau paling saya jaga warung. iya tadi katanya Ya, warung sate. ya di tukang sate ya, pas Ini pagi. Tadi kan sempat ngobrol sama Om Matelor sama Om Jabit nih ya. Kalau sebelum pandemi kan kayaknya hidup nih juri ini. Itu benar kok, maksudnya memang dengan Sangat, jadi sangat juri sekalipun, walaupun jadi juri doang bisa hidup gitu ya. Sangat-sangat membantu. Ada yang bisa kredit motor siapa? Nah sahabat tuh jadi memang benar-benar ini saya ngobrol, saya ngalamin pribadi nih Om ya. Kalau keluarga yang di keluarga sendiri yang nggak hobi burung nih, kita kan jemput burung nih, kita pelihara burung. Lu ngapain sih lu burung? Hobi burung gitu kan, pelihara burung. Padahal mereka nggak tahu di situ kan ada banyak yang terkait kan, kayak juri, ya kan, dengan kita hobi burung itu kan bisa peluang usahanya banyak tuh, buat juri, buat ternak jangkrik, buat kroto gitu kan. Ini tadi saya ngobrol lagi sama Mas Pelor kan, katanya di sini nih di Meruya Enterprise di Sumbang. Iya. Betul, Pak. Ya, kebetulan Muslim, kebanyakan Muslim suka dengan Al-Quran untuk buat curang, buat apa benar? Benar sekali. Sekarang kan rame nih di gantangan lain, bukan di sini ya. Di gantangan lain saya dengar odengan, nyogok ya. Apa sih odengan tuh nyogok? Iya. Pemain nyogok juri supaya burungnya dibikin juara. Ada yang pernah nggak? Yuk, siapa nih? Saya pernah waktu itu Teman cuma saya. ditawarin doang. Tawarin. Mau disogok gitu, Hah? disuruh dipintain di apa burungnya mau dijuarin satu. Itu burung apa? Burung apa? Lovebird. Ya. Itu prosesnya by WA atau telepon atau ketemu gini? Messenger. Messenger. Di inbox Facebook sama dia. Ah. Minta dijuarin satu, cuman saya berat. Kompensasinya gimana sih Om biasanya kalau odengan itu? Di sini kalau kita melakukan kayak odengan-odengan itu emang sanksinya sangat berat. Karena emang apalagi yang pekerjaannya cuma di sini. Ah, betul. Kalau emang kita ngelakuin hal kayak odengan kayak gitu, dari ketua, dari owner itu udah bener-bener kalau lo ketahuan, nah, cut dari sini. Lagi Om Gemblong Udah ya, nggak ada lagi nyicil motor, odengan, ciong ya kan. Oh, ini emang ada ya Om ya, kita nggak bisa pungkirin ya, odengan-odengan itu waktu itu buat latberan atau latres atau lomba gimana? Di sini. Ya. Latber aja orang berani main gitu ya. Cuma kan saya nggak nerima. Iya. Nggak nerima. Alasannya apa Om? Ya dosa juga sih bang. Gitu. Masya Allah. Iya. Takut dosa ya? Iya. Itu tiket berapa yang dia minta? Di tiket standar tiket 30. Gara-gara 30.000 gua masuk neraka ya? Iya. Dikeluarin juga. Dikeluarin Itu juga. teman atau kan kalau di Facebook kan Hanya sekedar kenal aja sih. dari teman di Facebook aja, tapi dia tahu Om Andre juri di sini. Tahu juri di sini. Basa-basi gimana sih boleh tahu nggak? Ini kadang-kadang kan menarik juga nih, kadang-kadang. Awalnya gimana nih? Awalnya cuma nanya besok buka apa enggak. Awalnya cuma nanya jadwal. Dan tiba-tiba ke situ langsung minta juara satu burungnya. Dari profilnya tuh bosnya langsung atau jokinya atau gimana? Kira-kira sih bukan, itu kayaknya ownernya langsung. ownernya langsung? Dia yang punya kayaknya. Dia nyebutin tuh, besok gue juarain ya burung gue ini gitu. Bisa juara satu, kalau nggak bisa juara satu, juara dua nggak apa-apa dia kata. Nah itu Om tolak saat itu juga atau Langsung saat itu juga saya enggak Om saya nggak mau gitu. Iya. Saya takut dosa gitu. Takut dosa juga. Masya Allah ya Allah ya Allah. Ini memang fenomena sih, fenomena yang banyak ya, banyak terjadi di gantangan. Bukan hanya di ya kalau di Meruya Enterprise kan alhamdulillah kan baru akan terjadi ya, orang mau coba-coba. Mungkin juga selain 3 juri ini juga ada juga yang pernah ngalamin di sini, tapi itu yang saya bingung tuh kadang-kadang
apa sih motivasinya ya gitu ya? Bos-bos tuh juri-juri nitip burung apa mau transaksi atau apa sih biasanya gimana sih? Ya Imam untuk ini pengalaman pasti nggak bukan hanya di sini dong bergaulnya, pasti kan tempat lain juga. Biasanya sih kalau untuk hal tersebut ya kayak odengan itu biasanya kalau dari bos-bos besar itu mungkinan dia yang pertama dia kayak nyari nama atau naikin timnya dia nama. Terus kalau misalkan kayak kita yang biasa-biasa lah atau apa itu kemungkinan karena emang kadang juga pemain salah satunya kayak dijadiin mata pencarian dari ganta, maksudnya dari lomba ini dia kayak gua harus lomba nih, harus dapat duit, gua harus juara, kan harus juara dulu kalau dapat duit. Iya, ya kan, atau dapat duit lebih. Kalau misalkan dia nominasi aja kan paling cuma balik modal. Kadang ini saya penasaran juga ya, kadang yang order-ordengan itu memang burungnya nggak bagus sama sekali, atau kasarnya gini, misalkan dia cuma bisa juara 3 nih, kualitas burungnya dia ya, dia cuma juara, tapi dia tahu dia jadi juara apa gimana sih? Kebanyakan yang ordeng itu mungkin dia salah satunya kayak dia nggak percaya atau nggak yakin sama burungnya dia sama settingannya dia. Kadang kan orang ragu, dia udah setting ini jalan apa enggak burung gue ya, kadang kan gitu. Karena kan emang ya semua burung kan pasti ada masanya. Ada masa, ada PT, ada PT-nya ya. Yang dia tadinya juara kan nggak mungkin juara terus, pasti ada nggak jalannya. Mau sebagus apapun itu burung pasti ada nggak jalannya. Makanya dia kadang di situ dia ragu, makanya dia mungkin dia pengen bener-bener juara ya dari situ mungkin dari ordengan itu. Ya sih, jadi intinya mah percaya aja sama kualitas burung ya. Penting yakin. Nah, kalau untuk juri ini masing-masing pribadi boleh tanya ya. Kadang-kadang kan mungkin ada saudaranya yang pas ada event ikutan. Ini walaupun udah sumpah sama owner ini sama kelompok ini, ada nggak hubungan saudara gue nih? Ada. Kalau saya pribadi ya, karena saya di sini emang tinggalnya di sini di wilayah Meruya. Dan banyak juga saudara saya, sepupu saya yang masih main di sekitar sini nih, masih di kandang ini nih. Saudara saya, sepupu saya ada yang main di sini. Kebetulan kalau memang saya ketemu atau ngejurin burungnya dia, saya langsung pindah. Karena emang disaranin kalau emang lu ketemu teman atau saudara, pindah, tukeran. SOP-nya begitu. Ya. Cegah yang nggak jadi dari saya juga saya takut tadi katanya jelek, walaupun itu burung kualitas ya. Tapi kan kadang yang namanya orang pemikirannya ada aja. Iya betul. Ya, gitu. Makanya tapi kalau saya lihat obrolan tadi mau makan orang mau menjadi sih, kayaknya dengan apa ya owner ketuanya udah memprinsipkan begitu tuh udah jadi habit ya. Kayaknya memang udah kebiasaan nih orang yang datang yang main di sini nih memang ya begitu gitu nggak berisik yang segala macam kan. Ini untuk para juri lah, ini kita bicara juri ya. Dengan apa namanya pandemi COVID ini gimana? Sedih juga nih kita kan bukan hanya juri lah, apalagi ya mereka kan emang benar-benar jobless nih, mau merawat burung doang gitu kan. Gimana ada ini nggak? Buat saya ya kalau yang misalkan pekerjaannya di juri aja atau gimana ya kalau bisa sedikit-sedikit kita kayak bangun usaha lah atau apalah kita jualan ini lah, maksudnya jangan diam di rumah apalagi cuma pemasukannya di sini. Carilah, jangan cuma kita di rumah aja atau apa, kita juga harus usaha biar jadi kalau misalkan kayak terjadi lagi nih PSBB kayak gini misalkan kan kayak dari kemarin kita udah buka nih, new normal. udah enak kan, udah nafas lah, udah itulah pemasukan udah ada. Kemungkinan kan kalau masih pandemi ini masih ada ya akan begini terus. Makanya kalau bisa ya bikin usaha. Ya, nah kalau Mimam ada dengar-dengar tadi bikin apa usaha apa? Iya, alhamdulillah. Kalau saya ya maksudnya kayak dagang ini sih kayak coffee beer nih. Oh ini yang sekarang lagi ngetren. Bir apa nih? Coffee beer. Jadi beer. Oh ini. Iya. Saya bagi yang belum buka deh, itu udah buka tadi. Ini coffee beer. Jadi ini coffee beer ini dia tuh coffee beernya itu tuh soda. Karena iya, jadi kayak dari zaman sekarang ini kan buat biar apa ngetren lah bahasanya, makanya dibikin coffee beer ini. Coffee beer. Iya. Tapi halal nih. Halal. Cobain deh sini. Boleh dicobain. Ini yang udah dibuka. Belum dibuka nih. Coffee beer. Udah lama nih nggak ngebir. Minum dulu ya. Tapi baunya bau kopi ya? Iya, emang kopi. Memang kopi. Memang kopi.
Enak Om. Sahabat juri, ya juri lah terutama karena juri ya, yang sekarang lagi jobless, lagi nggak apa. Ya bagus juga nih Om Imam, ini kreatif bikin ini ya, coffee beer. Mudah-mudahan kita berdoa aja, karena penyakit ini datangnya juga dari Allah. Allah juga yang cabut penyakit ini biar kita juga bisa dapat kehidupan lagi kan, bisa cari nafkah lagi. Ya mungkin kalau belum ke keluarga, buat diri sendiri dulu lah, minimal nggak nyusahin dan jadi kriminal gitu kan sebetulnya ya. Ada ini nggak pesan-pesan buat juri-juri yang nggak benar, yang suka nerima kayak odengan-odengan gitu, kalau bisa jangan, karena nggak berkah apa? Ya mungkin dari situnya juga bisa dibilang nggak berkah, udah gitu juga dosa. Kalau bisa janganlah. Jangan ya. Ya. Jadi duit setan dimakan jin ya Om ya. Ya, biarkan burung bekerja sesuai kualitasnya. Sesuai kualitas. Oke. Ya terima kasih Om Imam, Om Andre, Om Gemlong. Ya saya sih nggak bisa ini, cuma tetap semangat aja, berdoa aja ya. Memang rezeki, ada istilah rezeki nggak kemana, tapi ya tetap lakukan hal-hal positif lah. Mungkin dengan ngerawat burung juga ada positifnya Om ya. Terima kasih waktunya. Lain kali insya Allah kita ketemu lagi ya. Oke, makasih Om ya. Oke sahabat, itu tadi bincang-bincang saya dengan juri-juri dari Meruya Enterprise. Ada Om Imam, Om Andre, Om Gemlong yang sekarang lagi amsyong banget gara-gara PSBB ini. Ya bukan salah siapa-siapa sih, tapi memang kenyataannya kayak gini. Cuma ya positifnya mereka nggak langsung berserah diri yang pasrah gitu ya. Ya kayak contohnya kayak Om Imam, dia langsung banting setir nyari bikin usaha ini coffee beer ya kan, kopi bir tapi nggak ada alkohol sama sekali gitu. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Om Yuts dan Om Imam, Om Andre, Om Gemlong, Om Makbel, Om Jabit dan Meruya Enterprise mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngodeng di sini gimana Om? Ya buktiin aja satu. Yang pertama ya buktiin aja. Kita juga pernah bilang bukan sesumbar ya, bukan sesumbar. Intinya kita bilang sama pemain. Ada juga beberapa pemain yang bang ini juri kayak gini gitu. Kita bilang kalau memang istilahnya jurinya di sini ada yang ya taruhlah ngodeng ya, bahasa kasarnya ngodeng, terus dia ngejurain burung orang, tolong buktiin dan gua kasih lu duit 1 juta, gua keluarin juri gua hari itu juga tanpa hormat. Kayak barat. Iya. Ini yang di sini nggak boleh berisik gitu kan ya. Karena memang kita stop banget untuk berisik. Ada juga istilahnya yang ya maaf ya, ada yang ya saya pernah dengar gitu kan. Oh, ME jadinya ada yang pernah ngodeng gitu kan. Kita bilang, ayo buktiin gitu. Jangan cuma ngomong aja gitu kan. Kita buktiin kalau memang terbukti dengan video atau dengan apa. Ayo sih, saya transfer atau saya bayar cash langsung 1 juta. Tapi nggak bisa dibuktikan. Alhamdulillah. Kalau tetap penuh 72 gantangan tetap penuh. Insya Allah ya. Kita kasih honor ke juri kita di Meruya Enterprise. Itu saya pribadi sebagai owner atau Bang Matpelor sebagai owner. Satu kita tanemin, kita berani lapar. Maksudnya? Dari pembagian hasil yang ada di gantangan, bukan ke owner dulu. Habisin ke ini dulu. Ke juri dulu. Kru dulu. Juri berapa? Dapat kru berapa? Potong makan minum berapa? Karena kan memang ngopi, gorengan, bla bla segala macam. Itu gratis di sini. Terserah lo mau ngopi sampai 10 gelas pun. Terserah di sini kita yang bayar. Nanti setelah saya itu berapa? Baru kasih ke kru. Setelah ke kru, ke tiketing, ke tukang ini, ke ATK segala macam. Setelah itu baru sisanya. Iya. Saya gitu kadang-kadang, malah kadang-kadang kalau seandainya memang ya kan namanya usaha naik turun ya. Betul. Ada ketikanya turun, ya saya dikabarin dibisikin doang sih sama Om Matpelor. Lagi ini nih. Owner nggak dapat ya. Ya gitu iya, juga istilahnya ya nggak apa-apa karena memang dibaginya ke sana dulu ya. Iya. Problem yang penting kan mereka sejahtera dulu. Iya, gitu. Karena kita kan besok juga ada lagi. Ada maksudnya nih dibikin kayak gini. Iya.
Ini bisa jelasin Om? Ini maksudnya Om. Ini sih sebenarnya ini otaknya obat pelor juga. Semua karena memang gantangannya berdiri, otak dia. Dari ukuran dari sana ke sana, selebar ini. Saya juga nggak sangka kalau berdiri di gantangan ini sampai selebar ini. Berapa kali berapa sih ini ya? Pokoknya lumayan luas lah. Luas. Nah ini saya juga tanya, ini kok saya bilang kok tinggi banget gitu ya. Betul. Kalau seandainya di bawah ini biasanya kan pemain tuh enak begini sambil kayak gini. Tapi kalau ditinggiin kayak gini pemain cuma diri aja lihat kayak gini. Jadi dia cuma fokus sama istilahnya dia bisa lihat burungnya tapi dia nggak bisa nyaman di sini.